Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferlin Puspitardani dari kelas 11 IPA 3. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh nasional yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Sutomo. Apakah kalian sudah tahu siapa sih Dr. Sutomo? Yap, Dr. Sutomo adalah pendiri sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Sutomo atau yang biasa dikenal dengan nama Bung Tomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Nama lain dari Sutomo adalah Subroto. Beliau adalah anak dari pasangan Raden Suwaji dan Sudarmi Suwajiputo, di mana ayahnya adalah seorang priayi pegawai Pangreh yang maju dan modern. Sutomo termasuk orang beruntung karena dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, berkecukupan, dan cukup dimanja. Subroto mengganti namanya menjadi Sutomo saat masuk ke sekolah menengah. Untuk bisa masuk ke sekolah Belanda, namanya berubah menjadi Sutomo. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Semasa sekolahnya, Sutomo juga sangat suka berdiskusi bersama teman-teman yang lainnya. Berdasarkan informasi biografi Budi Utomo, dalam kunjungan Dr. Wahidin Surodihusodo ke sekolah Stovia, di mana beliau juga sempat memberikan sebuah pidato. Pidato yang disampaikan pada saat itu berfokus pada peningkatan minat para pemuda dan juga memajukan dunia pendidikan sebagai salah satu langkah atau cara untuk membebaskan pemikiran anak bangsa dari belenggu penjajahan. Untuk itu, salah satu cara atau langkah yang diusulkan oleh Dr. Wahidin Surodihusodo yaitu membentuk sebuah studi fund atau dana untuk beasiswa. Jadi, hal inilah yang menjadi salah satu pemicu Dr. Sutomo untuk mendirikan atau membangun Budi Utomo yang selalu kita peringati pada tanggal 20 Mei 1908. Hal tersebut menjadi tonggak pergerakan politik Sutomo melawan pemerintah Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1917, Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda yang bernama Everdina Bruring. Everdina Bruring adalah seorang perawat yang pernah mengabdi di Rumah Sakit Blora. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya pada 1917. Dr. Sutomo saat itu juga mengabdi di Rumah Sakit Blora setelah dipindah tugaskan dari Sumatera. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo juga mendapatkan kesempatan untuk memperdalam lagi pengetahuannya di Belanda. Setibanya beliau kembali di tanah air, ia melihat ada kelemahan yang terjadi pada Budi Utomo. Sebab waktu itu sudah ada banyak sekali partai politik yang berdiri. Untuk itulah diusahakan agar Budi Utomo juga ikut bergerak di bidang politik serta keanggotaannya terbuka untuk seluruh rakyat. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan ISC atau Indonesia Study Club bagi kaum terpelajar yang ada di Indonesia. ISC pada saat itu berhasil mendirikan sekolah tenun, koperasi, bank kredit, dan sebagainya. Namun pada 1931, ISC berganti nama yaitu menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, di mana di bawah pimpinan Sutomo pada saat itu PBI cepat berkembang. Sementara itu, tekanan-tekanan yang dilakukan dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan nasional memang semakin keras. Oleh sebab itu, pada Desember 1935, Budi Utomo dan juga PBI resmi digabungkan menjadi satu dan diganti nama dengan Parindra. Pada saat itulah Sutomo diangkat menjadi ketua dan memimpin Parindra serta berjuang untuk mencapainya Indonesia merdeka. Selain bergerak di bidang kedokteran dan juga politik, ia pun sangat giat di bidang kewartawanan serta memimpin berbagai surat kabar. Karena kesibukan dan juga perjuangannya untuk merebut kemerdekaan Indonesia, membuat kesehatan Dr. Sutomo semakin menurun dan melemah. Sutomo mengembuskan nafas terakhirnya saat berusia 49 tahun di Surabaya pada 30 Mei 1938. Jenazah beliau dikebumikan di belakang Gedung Nasional Indonesia di Bubutan, Surabaya. Karena jasa-jasanya untuk bangsa dan kemerdekaan Indonesia, Sutomo dianugerahi dan diberi gelar pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Baik semuanya, penjelasan dari saya sudah sampai pada bagian akhir. Selama penjelasan, saya telah membahas bagaimana Dr. Sutomo memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama saat beliau mendirikan organisasi di Indonesia.
Nah, hal-hal yang bisa kita teladani dari Dr. Sutomo yaitu mempunyai sikap pantang menyerah, semangat nasionalisme yang tinggi, bekerja keras, mempunyai jiwa patriotisme, rela berkorban, dan mengutamakan keadilan dan persatuan. Baik, sekian penjelasan saya hari ini mengenai Dr. Sutomo. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.